Tes. Dengeran kan? Dengeran. Konferensi akan dimulai dengan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Yang kami hormati Kapolresta Surakarta, yang kami hormati Kombes Aswin dari Densus 88, yang kami hormati Cak Islah, tim atau tenaga ahli pencegahan radikalisme Densus 88, dan yang kami hormati, kami banggakan rekan-rekan media. Siang ini kita akan sampaikan atau kita akan rilis terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus 88 terhadap tersangka teroris. Tersangka teroris yang telah ditangkap oleh Densus 88 beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu kami sampaikan ada 2 orang dengan inisial S dan inisial T. Update perkembangannya, yang telah ditangkap oleh tim Densus 88 anti teror Polri ada 5 tersangka. 5 tersangka yang telah ditangkap dan diamankan oleh Densus 88 ini kaitannya adalah kaitan dengan peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, Polresta Bandung, Polda Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Yang pertama adalah tersangka S. Tersangka S ini telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 pukul 16.00. Kemudian dari tersangka S ini, tim Densus telah melakukan penggeledahan rumah tersangka yang bertempat di Desa Trayu, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Jadi telah dilakukan penggeledahan. Tadi rekan-rekan juga media ada yang melihat dan meliput, dan barang bukti yang telah diamankan dan sekarang ini ada di depan kita kaitannya adalah terkait dengan peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Kemudian yang kedua, tersangka T atau TN dilakukan penangkapan oleh tim Densus 88 pada tanggal 2 Agustus 2023 pukul 20.30 WIB. Tersangka T ditangkap di Desa Semani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Aswin. Kemudian yang ketiga, tersangka PS. Tersangka PS ini ditangkap oleh tim Densus 88 pada tanggal 3 Agustus 2023 pukul 06.40 di Desa Kedung Lengkong, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kemudian yang keempat, tersangka AG alias AS ditangkap oleh tim Densus 88 hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 pukul 14.20.
di Desa Keden Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kemudian yang kelima, Saudari R alias UD alias UA yang ditangkap tim Densus 88 pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 08 di Desa Laban, Kecamatan Mojo Laban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Nanti detail dan perannya akan disampaikan oleh Pak Aswin. Jadi ada 5 tersangka yang telah diamankan dan ditangkap dan saat ini dalam pemeriksaan pendalaman lebih lanjut oleh Densus 88. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan peran dari kelima tersangka tersebut, untuk menyingkat waktu kami persilakan Kombes Aswin untuk memberikan penjelasan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Jenderal, rekan media dan seluruh peserta konferensi pers pada hari ini. Hari ini adalah momen penting dalam upaya pengungkapan jaringan atau kelompok yang melakukan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, di mana sekelompok orang ini terus-menerus lah kalau kita bilang ya, yang bertujuan untuk mengganggu kedamaian dan ketenangan masyarakat di tanah air dengan melakukan aksi bom bunuh diri seperti yang terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada bulan Desember lalu. Keberhasilan pengungkapan ini merupakan sebuah rangkaian pekerjaan yang tidak kenal lelah dari rekan-rekan personil Densus 88 untuk mengungkap peristiwa tersebut, sehingga akhirnya kita lakukan penegakan hukum terhadap 5 orang yang kita jadikan tersangka dalam persiapan ya, ataupun menyiapkan bom bunuh diri yang dilakukan oleh pelaku yang meninggal dunia AS alias AM. Saya mungkin menjelaskan dari peran tersangka S dulu ya. Tersangka S atau SU ya, adalah ketua kelompok ya, atau merupakan amir kelompok kecil ya, di wilayah Solo dan sekitarnya yang bertujuan untuk melakukan amaliyah. S ini merupakan anggota yang sudah cukup lama masuk bergabung dengan kelompok teror JAT, Jamaah Ansarut Tauhid, itu tahun 2008 sampai dengan 2014. Kemudian bergeser menjadi pendukung ataupun simpatisan dari ISIS sejak 2014 sampai dengan sekarang. Ya, dia merekrut orang dan sebagai ideolog lah. Terkait dengan peristiwa bom dari pernyataan SU sendiri, ya ini mungkin harus kita akan dalami lagi nih Jenderal, tentang rencana yang dilakukan oleh SU dan AM tersebut sebetulnya di 2 tempat. Waktu itu AM atau alias AS memilih untuk lokasi di Bandung, sedangkan SU memilih untuk lokasi di Solo atau Surakarta dan sekitarnya. Alhamdulillah ini bisa kita lakukan karena memang ada satu paket yang sudah dia siapkan untuk sedang mencari pengantinnya. Kapanpun dia siap untuk
memberikan bantuan atau memberikan support agar pengantin itu bisa melakukan bom bunuh diri atau amaliyah istilah mereka. SU belajar bom itu sudah lama. Dia ini adalah turunan atau anak didik dari Dedenkot ahli bom dan teror yang kita tahu, Dr. Azhari. Ya, Dr. Azhari ini punya kader dan kadernya inilah yang menjadi guru dari SU. SU latihan membuat bahan-bahan, membuat switching, ya, membuat paketnya sehingga seseorang itu siap. Dalam kasus bom Astana Anyar, SU bahkan mengantar sendiri, mengirim sendiri barang paket yang akan diledakkan tersebut kepada tersangka AS alias AM itu yang pelaku bunuh diri dan menyerahkannya di salah satu daerah. Ini merupakan rangkaian penyidikan yang sedang kita dalami, nanti akan kita jelaskan lagi di update berikutnya. SU dalam tindakannya dibantu oleh TN, ya, oleh TN. TN ini adalah pembantunya dan TN, tersangka A, tersangka P itu adalah merupakan orang-orang yang membantu SU dalam rangka menyiapkan bom tersebut. Ini semua ya adalah keberhasilan kita bersama. Terima kasih juga kepada Pak Kapolresta Surakarta, Kapolres Boyolali, Kapolres Sukoharjo yang bahu-membahu bersama masyarakat yang mendukung untuk pengungkapan jaringan ini. Nah, nanti mungkin sambil berjalan proses penyidikan masih berlangsung secara intensif, nanti akan kami update lagi bagaimana proses penyidikan ini ke depannya. Saya kira dari kami cukup sekian karena mungkin nanti ada wartawan yang akan bertanya, kita akan menjelaskan lebih detail gitu. Pelaku lain itu merupakan pembantu dari saudara SU. Jadi mereka semua ini adalah satu kelompok yang dipimpin oleh Baik, yang dimaksud SU itu S ya? S, ya. S yang tadi saya sampaikan dengan S. Ini ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Aswin. Selanjutnya kami persilakan Cak Islah selaku tenaga ahli pencegahan radikalisme dan susah penapang. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Jenderal. Yang saya hormati Pak Kapolresta, Pak Karupenas dan Bang Aswin. Rekan-rekan sekalian, kejadian-kejadian seperti ini kan memang selalu berulang. Apalagi kegigihan dari, ya sekali lagi ini kegigihan dari Densus 88 untuk berhasil mengungkap 8 bulan lebih dari kejadian Astana Anyar. Masih banyak teka-teki yang ternyata masih belum terjawab ketika itu. Dan ternyata Densus 88 tidak tidur. Ketika mungkin kita yang orang biasa sedang tidur, Densus sedang bekerja. Maka akhirnya 8 bulan kemudian berhasil diungkap berdasarkan data-data intelijen dan sebagainya. Itu pekerjaan Densus. Kita harus bisa mengapresiasi ini, mudah-mudahan Densus tetap tidak akan pernah patah semangat. Yang ingin saya kemukakan di sini adalah ini ideologi apa sih?
ini ada apa sih? Kok ada orang mau membunuh dirinya sendiri untuk membunuh orang lain? Ini aneh. Buat kita-kita yang normal kan sangat aneh sekali. Ada orang mau membunuh dirinya tapi tujuannya itu untuk membunuh orang lain. Nah, ini adalah satu ideologi yang selama ini memang dianut oleh kelompok-kelompok terorisme ini, yaitu mereka punya cita-cita politik. Mereka punya cita-cita politik ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Agamanya pun agama yang keyakinannya harus sama dengan dia. Orang lain meskipun seagama itu dianggap belum sama keimanannya dengan dia. Maka kemudian dia dengan gampangnya membunuh orang lain. Nah, ideologi pengkafiran dan sebagainya ini banyak dianut oleh mereka. Mereka ingin menjadikan negara Islam, mereka mengharamkan Pancasila, mengharamkan demokrasi. Nah, kejadian-kejadian ini berulang adalah dari kelompok-kelompok yang punya tujuan untuk menguasai Indonesia ini dengan mengatasnamakan agama. Beri pemahaman kepada masyarakat bahwa Densus 88 tidak menangkap mereka karena mereka beragama Islam. Mereka adalah orang yang melakukan aksi kekerasan dengan atas nama Islam. Tujuannya apa? Supaya kejahatannya terlihat terhormat. Makanya pendanaan mereka ini menggunakan kotak sumbangan dan sebagainya. Semua dilakukan dengan atas nama agama, menggunakan dalil-dalil agama, supaya apa? Kejahatan mereka bisa dimaklumi oleh kita sebagai orang-orang Islam selaku pemeluk dari mayoritas masyarakat di Indonesia. Kelompok seperti ini selalu menunggangi agama di satu negara dengan populasi terbesar. Teroris di Indonesia menunggangi dan mengatasnamakan Islam. Teroris di Eropa mengatasnamakan agama setempat dengan mayoritas pemeluk terbesar. Teroris di India mengatasnamakan agama terbesar di sana seperti Hindu. Di Myanmar mengatasnamakan Buddha. Ini adalah postulat yang sama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrim dan teror di berbagai negara. Ini tolong dipahami bahwa Densus menangkap mereka bukan karena agamanya, tapi karena tindakannya yang mengatasnamakan agama Islam. Justru mereka lah yang menjelekkan Islam, sehingga Islam seolah-olah tidak punya daya tarik kedamaian, cinta, dan kemanusiaan. Ini tolong diamplifikasi kepada masyarakat. Terima kasih Jenderal, itu saja yang kami sampaikan, dan tolong dipahami Densus melakukan penangkapan ini dalam rangka untuk memberikan penyadaran. Terima kasih. Semoga kejadian-kejadian seperti ini bisa akan terus dilakukan oleh Densus, baik dalam penindakan maupun pencegahan. Terima kasih. Terima kasih, Cak Isra. Rekan-rekan media, yang kita lihat di depan ini adalah barang bukti yang disita hasil penggeledahan dan penyitaan di TKP tadi. Nah, ini kita kalau melihat barang bukti ya, barang bukti pada peristiwa bom Astana Anyar. Kita akan tunjukkan. Nah, ini adalah barang bukti pada peristiwa di Polsek Astana Anyar, bom bunuh diri ya. Nah, kalau dilihat ya, dan hasil temuan yang dilakukan oleh Densus, barang bukti di Polsek Astana Anyar dengan barang bukti yang di depan kita ada kesamaan ya. Ada kesamaan. Kalau kita lihat, ini adalah kontainer yang merupakan pecahan dari logam-logam atau potongan-potongan logam yang berserakan dan telah dikumpulkan pada saat pengumpulan BB di TKP Astana Anyar.
Nah kalau kita ngelihat di depan kita ada, di dalam panci itu ada kumpulan paku, ya. Kumpulan paku, kemudian ada panci, kemudian di situ ada kayak atau seperti switch, ya. Switch itu adalah pemicu elektrik yang akan mengaktifkan dari bom Astana Anyar tersebut. Ya. Ini yang dipegang sama Pak Aswin. Ya. Ya. Nah, kalau ada di depan kita juga ada yang seperti itu. Nanti kita tunjukkan, atau mungkin ada petugas yang bisa mengambil yang dipegang sama Aswin. Ya, yang di depan ya, di rekonstruksi itu ya. Ya sekali lagi yang kami tunjukkan gambar-gambar ini adalah foto barang bukti yang dikumpulkan pada peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Polresta Bandung, Polda Jawa Barat. Baik rekan-rekan, dari penjelasan yang telah kami sampaikan, yang Pak Aswin sampaikan, barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan satu-satu ya. Izin Jenderal dari Polri Medan Hubungan Solo. Tadi sempat mengatakan terkait dengan 2 sasaran yang mana salah satunya itu Solo. Bisa jelaskan lebih mungkin kalau untuk wilayahnya Solo itu sendiri mungkin yang menjadi sasaran kawasan. Oke, teknisnya satu pertanyaan langsung dijawab. Silakan Pak Aswin jawab. Terima kasih. Untuk yang berdasarkan keterangan yang kita ambil dan hasil penyelidikan, sasarannya itu adalah Mapolresta Solo, Mapolresta Surakarta ya, di Solo. Jadi kantor polisi atau Polresta Surakarta. Jelas ya. Wilayah kediaman Pak Presiden bukan menjadi sasaran, Pak? Tidak ada keterangan seperti itu. Nanti kita sedang dalam proses investigasi, nanti akan ada tambahan yang lain mungkin ya. Tapi sementara hasil penyelidikan dan keterangan yang kita dapat dari yang bersangkutan adalah Polsek Astana Anyar di Bandung dan Mapolresta Solo. Mapolresta Surakarta. Ya. Sorry. Baik, silakan yang lain. Ya, yang pakai topi ya Mas ya. Kita topi dulu, habis itu dijawab, baru Mbak yang sebelahnya yang topi. Silakan. Perkenalkan, saya Ahmad dari Tribun Solo, mau menanyakan mungkin terkait detail penangkapannya. Tersangka sedang melakukan aktivitas apa dan kemudian penangkapannya seperti apa, barangkali boleh di share di sini atau Ya, terima kasih Mas Ahmad. Silakan Pak Aswin. Mungkin ini ya aspek teknis yang intinya penangkapan dilakukan dengan cara yang paling terbaik sehingga para tersangka ini masih dalam keadaan sehat, selamat ketika kita tangkap, karena ini merupakan rangkaian yang penting. Kita melakukannya dengan cara-cara tetap memperdomani bagaimana penerapan HAM pada saat penangkapan tersangka. Titik-titiknya, waktunya, cara-caranya, saya kira itu bagian teknis dari penindakan yang dilakukan oleh kita, sehingga mungkin bisa kita bahas. Baik ya, intinya saya ulangi, pada saat dilakukan penangkapan, penyidik Densus 88 melakukan penangkapan dengan menjunjung tinggi HAM, hak asasi manusia. Oke, silakan Mbak. Saya Rizka dari TATV Solotrust.com, izin, dan ini tersangka TN, informasinya kan merupakan salah satu pendiri rumah Quran Salim.
apakah ada keterkaitan dari tersangka yang lain atas aktivitas terorisme atau hanya pengajaran seperti biasa? Begitu. Terima kasih. Silakan Pak Asyik. Jadi keterkaitan itu masih kita dalami ya. Yang jelas kita fokus bahwa para tersangka ini merupakan suatu kelompok yang membantu persiapan dan pelaksanaan dari aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Masih banyak rangkaian penyidikan yang akan kita lakukan, nanti akan kita update kembali. Menambahkan, dan apakah semua tersangka yang ditangkap juga mengajar di tempat asal ini? Jadi begini ya, penangkapan yang dilakukan tentunya tidak dikaitkan dengan yang ditanyakan tadi, tetapi keterkaitan dan keterlibatannya dalam proses yang terjadi yang ada kaitannya dengan peristiwa bom bunuh diri Astana Anyar ya. Jadi kita tidak mengkaitkan dengan aktivitas positifnya, tapi perbuatan tindak pidana. Sekali lagi, penangkapan oleh penyidik Densus kaitannya adalah keterlibatan tindak pidana terorisme yang ada kaitannya dengan peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar ya. Jenderal, terkait untuk yang tadi kan targetnya di Polres Solo, alasannya apa, terus keterkaitan barang bukti dari Kota Amat ini untuk apa, dan rekrutmen untuk yang di Astana Bandung itu sejak kapan? Kotak-kotak sumbangan itu adalah sarana untuk pendanaan yang mereka lakukan. Ya, ada 2 kotak sumbangan yang mereka tandai, mereka sebut sebagai kotak sumbangan sahabat langit dan kotak sumbangan sahabat umat. Ini merupakan cara mereka untuk mengumpulkan atau mendapatkan dana yang diletakkan atau ditaruh di tempat-tempat umum publik, sehingga hasil-hasil sumbangan itu mereka kumpulkan sebagai dana untuk pembelian bahan-bahan yang mereka lakukan. Terus masalah rekrutmen dan lain-lain itu masih akan berkembang ya. Nanti kita akan update lagi hasil penyelidikan dan penyidikan dari interogasi ataupun investigasi yang lebih intensif terhadap para tersangka ini. Untuk penyelidikan sementara alasan di Solo kenapa? Penyelidikan sementara alasannya kenapa memilih Solo? Ini merupakan keterangan yang disampaikan oleh tersangka S. Ya, tersangka S ini dengan tersangka AS yang bunuh diri di sana di Bandung itu sempat berdiskusi untuk memilih di mana akan melakukan aksi. Kemudian AS memutuskan dia memilih di Bandung, ya, di Bandung. Saya kira alasannya kenapa nanti akan terungkap dari hasil penyelidikan. Tapi memang ini adalah statement atau percakapan atau keterangan yang diberikan oleh saudara S ketika mereka sebelum melakukan. Makanya di sini ada 1. Jadi dia siapkan 3 itu bom itu. Yang 2 dibawa dikirim ke AS di Jawa Barat, di Bandung. Yang 1 itu tinggal di sini. Nah, dia memang masih menunggu apabila ada pengantin atau ada orang yang akan melakukan. Karena S ini tidak melakukan sendiri, dia adalah perakit atau pembuat bomnya. Dia ahli di bidang itu, sehingga dia tidak melakukan sendiri, dia selalu mencari orangnya.
Proses perakitannya sendiri dilakukan sejak kapan? Proses perakitannya bom ini sudah dilakukan sejak kapan? Belum, itu masih kita dalami. Dan kenapa dipilihnya selalu kantor kepolisian? Baik ya, saya jelaskan ya. Jadi penangkapan ini pertama tersangka S atau yang disampaikan oleh Pak Aswin SU. S ini adalah Amir ya tadi bilang, pimpinan Ansor Daulah yang merupakan afiliasi jaringan terorisme. Itu dulu ya. Dan saudara S ini adalah orang yang memiliki kemampuan dalam membuat bom dan keterlibatannya turut membantu dalam pembuatan bom yang digunakan dalam peristiwa bom bunuh diri di Astana Anyar. Jelas ya? Nah, kalau ditanya yang lain, ini adalah bagian dari saudara S, pendukung daripada saudara S, pendukung dari Ansor Daulah, pimpinan dari saudara S. Seperti tadi Pak Aswin bilang, masih didalami perannya. Tapi yang jelas ini merupakan satu jaringan pendukung Ansor Daulah yang merupakan jaringan terorisme di bawah S. Jelas ya? Jadi peristiwa yang dilakukan di Astana Anyar atau Polsek Astana Anyar itu dilakukan korban sekaligus pelaku adalah saudara AM. Nah, antara S dan AM ini ada hubungan ya. Selain mereka merupakan sama-sama sebagai anggota Ansor Daulah ya. Mereka memiliki tujuan yang sama. Seperti dijelaskan tadi, kalau saudara AM tujuannya adalah Polsek atau di Bandung dan telah terjadi, sedangkan saudara S dia memiliki tujuan di Solo atau Surakarta yang sasarannya adalah Polresta Surakarta. Jelas itu ya. Kemudian peran-peran tersangka yang lain apa? Tadi dijelaskan oleh Pak Aswin, adalah anggota dari kelompok Ansor Daulah, pimpinan daripada saudara S. Ya. Jelas. Jadi sekali lagi Ansor Daulah itu adalah jaringan terorisme yang terafiliasi. Begitu jelas? Nah, lebih detailnya ini masih didalami ya. Tapi sudah dilakukan pemeriksaan dan ada bukti keterlibatan dari kelima tersangka yang telah diamankan dan ditangkap oleh penyidik Densus 88. Jelas ya kira-kira? Ada lagi? Ini kita Oke Pak, silakan Pak yang kacamata. Terima kasih, Jenderal. Saya Wijayadi, wartawan Media Indonesia. Tadi Pak Aswin kalau nggak salah memberikan statement tentang S itu merupakan murid dari murid Dr. Asari. Apakah guru S itu sendiri sampai sekarang sudah tertangkap atau sudah menjadi bagian diradikalisasi atau masih belum? Itu satu. Kedua, tentang perakitan di Solo. Itu bahan-bahan dibeli dari mana saja kalau misalnya beli di sini. Dan ketiga, 5 tersangka yang ditangkap selama beberapa hari terakhir ini, itu apakah merupakan kelompok yang sama atau berbeda-beda tapi afiliasinya sama ke ISIS? Terima kasih. Mungkin sebelum saya ada pertanyaan, kenapa sih mereka ini kok menyerangnya, memilihnya kantor polisi? Saya kira mungkin lebih tepatnya dari analis atau tenaga ahli ya yang bisa menjawab, karena ini hasil dari rangkaian
Jadi mengapa teroris itu selalu memilih, bukan selalu sih, sebagian besar memilih polisi sebagai sasaran, karena polisi itu adalah simbol demokrasi. Simbol negara ada di situ, dan mereka itu anti demokrasi, mengharamkan demokrasi, dan mereka menganggap negara ini adalah togut karena menggunakan undang-undang buatan manusia, sehingga polisi sebagai pengawal undang-undang dianggap simbol dari togut itu. Makanya polisi itu selalu melekat menjadi target dari mereka, karena polisi dianggap sebagai penghalang dari mereka untuk menjadikan negara ini sebagai negara agama. Itu mengapa polisi selalu jadi sasaran. Terima kasih, Cak. Sedangkan untuk menjawab mengenai guru atau siapa yang melatih, bagaimana koneksi antara S sampai dengan Dr. Azhari tersebut, ada 2 orang ya, yang saya sebutnya inisialnya SO dan BA gitu ya, yang menjadi guru dari S ini sudah ditangkap ya. Dua ya. Terus gitu dulu Pak ya. Oke, dua-duanya sudah ditangkap. Oleh karena itu makanya kita bisa menunjukkan bagaimana apa istilahnya itu, struktur atau urutannya dia sampai ke Dr. Azhari sebagai profesor pembuat bom yang terkenal. Saya Nino dari Harian Kompas. Karena ini tadi tersangka itu murid dari Dr. Azhari, apakah seberapa canggih sih bom yang dia buat, lalu kekuatan ledakannya seperti apa? Iya, saya pelan-pelan jelaskan ya. Jadi kemampuan bom yang dilakukan oleh saudara S dan saudara AM yang merupakan korban sekaligus pelaku bom bunuh diri. Saudara, maaf angin ya. Saudara S, ini saya bacakan apa yang telah dirilis oleh Densus, berlatih membuat switching bom mulai tahun 2010. Dilatih oleh saudara Sogir. Ya. Ini merupakan kelompok jaringan teroris JI. Dan Sogir ini merupakan murid dari Dr. Azhari. Dia juga berlatih membuat bahan peledak dan switching di tahun 2012. Dilatih oleh saudara B yang merupakan anggota jaringan teroris JAT yang menamakan diri Al-Qaeda Indonesia. Ini juga merupakan jaringan teroris. Jenis handak yang diajarkan dan diterima adalah ada 2 jenis, high explosive dan low explosive. Untuk peristiwa yang di Polsek Astana Anyar itu kadarnya merupakan high explosive ya, sehingga korban bom bunuh diri itu terurai jadi beberapa bagian ya. Kalau ingat ya, kita tidak menunjukkan bentuknya, tapi sudah hampir terbagi-bagi ya. Sehingga itu bukan kelas low, bukan rendah, tapi tingkat tinggi ya. Kita menyampaikan karena fakta akibat peristiwa bom bunuh diri yang di Polsek Astana Anyar. Waktu itu pelaku membawa 2 ransel, 1 di depan dan 1 di belakang. Saat itu
yang meledak hanya satu, yang bagian belakang. Sehingga selain pelaku meninggal, ada satu anggota polisi yang posisinya pas di belakang. Kalau itu terjadi bom yang di depan meledak, maka anggota polsek yang sedang apel bisa menjadi korban semua. Jadi saya bicara dengan fakta ya. Terjawab nggak ini? Apakah levelnya high atau low? Ya, oke. YouTube. Makanya harus nonton. Nah, kalau kita jelaskan bagaimana sepak terbang saudara Sogir ini di tahun 2004 terlibat pengeboman kedutaan Australia di Jakarta yang sudah divonis 8 tahun. Kemudian di tahun 2010 terlibat pembuatan bom untuk kelompok Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Juga udah divonis 7 tahun ya. Jadi urutannya itu ya, saudara S belajar daripada saudara Sogir. Saudara Sogir itu tadi Pak Aswin sudah